طيب. قبل أن نبدأ، هل صوتي واضح لديكن؟ واضح يا أستاذة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، نلتقي بكنا مرة أخرى في هذا الأسبوع المبارك. ومع ذلك نبدأ درسنا اليوم قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخريات لم تحضرن بعد، لا بأس، نبدأ يا درسنا اليوم. نواصل قد بحثنا في المحاضرة الماضية، وذلك الاختبار التطبيقي التجريبي. Kita akan membahas الأسئلة نواصل من رقم 29. السؤال رقم 29. العبارات الآتية صحيحة ما عدا ألف. لعل الفرج قريب. ب. كأنك أسد. جيم. إن الفائدة في المطالعة. دل. علمت إنك في الحقل. أين الإجابة؟ ألف باء جيم أو دل. طيب. الإجابة هو الدل. لماذا يا أستاذة؟ لماذا آه الإجابة هي الدل يا أستاذة؟ لأن في هذه الجملة يا رب نركز في هذه الجملة كلمة إنك. Ya, kalimah innaka hadhi, ya, fi wasatil jumlah. Ya, kalau kita mau menempatkan inna itu di tengah kata, maka ya, hamzahnya ini Ustazah tidak boleh kasroh. Yang benar harusnya mada alimtu annaka fi al-haqli. Maka ini harusnya fathah. Kenapa? Karena dia ada di tengah kata. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Afwan, kita sudah membahas ya tempat-tempat kapan wajib inna, kapan wajib anna, ya kan? Di madah nahwu sebelumnya. Kemudian Ustazah, ini kenapa kok dia harus hamzahnya ini harus fathah Ustazah? Bukannya ada beberapa inna, ya, yang meskipun dia di tengah kata dia harus fathah, dia tetap maksurah juga Ustazah, tetap kasroh juga, ya. Kenapa ini ya? Kalau misalnya antum mentakwilkan innaka ini, ya, dia fi mahalli nasbin, dia menempati tempatnya nasab. Kenapa menempati tempatnya nasab Ustazah? Karena dia adalah maf'ulun bih. Ketika kita mau
mentakwilnya. Maka ini takwilnya adalah alimtu wujudaka fil haqli. Hakada. Ya, maka karena ini ketika ditakwil dia fi mahallin nasbin ya, dia mansub, maka inna ini harus kita fathahkan. Hakada. Baik. So, soal rokam salasun. Maknal balaghah fil lughah. Ya, kita sudah selesai di pembahasan makro dan qawaid nahwiyah, wasarfiyah. Ya, maka sekarang kita berpindah ke soal-soal balaghah. Baik. Soal rokam salasun. معنى البلاغة في اللغة هي ألف غير ذلك باء الوصول والانتهاء يا هذا بهذه الجملة الخطأ المطبعي الوصول والانتهاء إلى الغاية جيم الظهور والوضوح دل أن يكون الكلام واضح المعنى سهل اللفظ سليم التأليف وموافقا لقواعد اللغة. معنى البلاغة في اللغة هي أين الإجابة ألف باء جيم أو دال؟ الجيم يا أستاذة. صحيح. الإجابة عفوا هناك إجابة أخرى. Ya, لا يوجد هناك إجابة أخرى. طيب لا بأس. الجيم هذا يا أخوات جميعا، الجيم الظهور والوضوح هذا تعريف من ماذا؟ من الفصاحة. Ya, الظهور والوضوح هذا تعريف الفصاحة لغة. هذا الظهور والوضوح تعريف الفصاحة لغويا. Ya. أين الإجابة؟ Ya. Kita lihat dulu. Ba, baik. Hunaka man tujib al-ba. Ya, yang jelas yang pertama yang jim tadi bukan jawabannya. Li'anna al-jim adh-dhuhur wal wuduh hadza ta'rifun li ماذا؟ للفصاحة لغة. أما الدال ركزنا ya. الدال أن يكون الكلام واضح المعنى سهل اللفظ سليم التأليف وموافقا لقواعد اللغة. ماذا رأيكم؟ أي تعريف هذا؟ أن يكون الكلام واضح المعنى إلى موافقا لقواعد اللغة. أي تعريف هذا؟ Nangkep deh sebenarnya. Makna balaghah secara istilah. Ya. Makna balaghah secara istilah? Itu indal ulama. Indal ulama. Baik. Kalau gitu coba kita cek ya di mana? Coba kita cek dulu sebentar. Kita cek di PDF-nya kita, di modulnya kita ya. Ad-dal sebentar. Lahzah. Balaghah. Ya. Undurna ila hada al-malaf. Wa 'inda ulama'il al-balaghah hiya an yakuna al-kalamu mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahatihi. Ya. Berarti ini yang dal tadi bukan makna balaghah secara istilah ulama ya.
Jadi yang mana Ustazah? Aina. Yang dal itu tadi apa? Yang dal itu tadi ternyata maknal balaghah aina istilahan ya. Karena maknal fasahah istilahan ya. Fasahah tadi secara lugawian ya adzuhur wal wuduh. Ya, dari adzuhur wal wuduh ini kita bisa tarik kesimpulan wadihul makna sahlul lafzi salimut ta'lif muwafiq li qawaidil lughah. Ini adalah penjelasan penjabaran dari eh, penjabaran dari adzuhur wal wuduh, berarti dia adalah makna fasahah eh, istilahan. Maka berarti Ustazah jawabannya apakah yang alif? Belum tentu, kita lihat dulu. Ya, yang ba, al-balaghah. Al-balaghah ya kalau misalnya kita jawab al-ba, Ustazah, al-wusul wal intiha ilal ghayah. Apakah ini benar Ustazah? Ya, al-ijabah iya al-ba, sahih, ahsan. Tadi yang sudah menjawab al-ba ya. Al-wusul wal intiha ilal ghayah. Karena balaghah sendiri artinya secara bahasa adalah wasala. Ya. Wasala. Balaghah sendiri artinya adalah eh wasala. Maka arti balaghah secara secara logawi adalah wa al-wusul wal intiha ilal ghayah. Sedangkan makna al-balaghah secara istilahi apa? An yakunal kalam mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin. Ya, seperti itu. Hakada wadih. La ba'sa bih, jangan berkecil hati yang menjawab tapi kurang tepat. Namanya juga ini TO, trial and error, la ba'sa. Dari situ ya antuna akan terbiasa untuk menjawab soal-soal. Kemudian nanti ketika berhadapan dengan soal asli dari Livia, antum akan sedikit lebih rileks. Hakada. Nuasil ya. Soal rokam ahada wa thalathun. Nau'ul jumlah fi qaulina innal haqqa muntasiran. Ya, kita ditanya tentang jenis dari jumlah ini. Jumlahnya bunyinya adalah innal haqqa muntasiran. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah apa, Ustazah? Kita ini sudah beralih dari qawaid nahwiyah, dari asilah qawaid an-nahwiyah, beralih kepada asilah al-balaghiyah. Baik. Maka ini sebelum kita menjawab, kita harus mengingat dulu bahwa oh ini ranahnya di ranah balaghah Ustazah. Maka innal haqqa muntasiran ainal ijabah alif khabar talabi ba jumlah ismiyah jim insya talabi dal jumlah fi'liyah. Alif ya Ustazah. Alif. Baik. Hunaka sadiqatuna tujib al-ijabah hiya al-alif ya Ustazah. Hal hunaka ijabah ukhra? Hunaka talibah ukhra la tuwafiq hadhihi al-ijabah. Bal kunna tuwafiqna bihadhihi al-ijabah. Baik. As-sukut bimakna al-muwafiq. Ya. Diamnya perempuan adalah pertanda setuju. Maka kalau tidak setuju jangan diam-diam aja. Ya, baik. Ya, tadi teman kita menjawab bahwa innal haqqa muntasiran hadhihi al-jumlah hiya khabar talabi. Baik. Kita simpan dulu jawabannya. Yang pertama, ya, ketika kita melihat kata innal haqqa muntasiran, ya, kita melihat kalimat innal haqqa muntasiran, pertama kita tidak melihat adanya fiil di sini, ya. Maka berarti ini adalah jumlah ismiyah. Tapi kenapa tidak kita jawab jumlah ismiyah Ustazah? Lianna hadha su'al ya yaduru haulal balaghah. Ya karena ini soalnya berputar di pembahasan balaghah, bukan lagi di pembahasan nahwu. Maka meskipun ini innal haqqa adalah jumlah ismiyah, maka kita tidak jadikan dia sebagai jawaban. Baik. Kemudian yang dal
jumlah fi'liyah, apalagi ini jauh sekali ya. Ba'idun jiddan jiddan jiddan. Kenapa? Karena fi hadhihi al-jumlah la najid wa la nara wa la nusyahid al-fi'l law kana wahid. Ya kan? Kita tidak melihat adanya fi'il di sini, maka jawaban jumlah ismiyah ini juga tidak mungkin. Yang jim, insya talabi. Ya. Apakah ini insya talabi Ustazah? Bukan. Kenapa? Yang namanya insya talabi pasti ada mana Ustazah? Ada perintah, ada permintaan, ada dan sejenisnya ya. Tapi di sini kita tidak menemui hal tersebut. Maka jawaban yang paling benar adalah sahih. Hadhihi hiya al-ijabah. Khabar talabi. Ya. Sembari kita sedikit mengingat, khabar itu ada berapa? Khabar ada salasah. Ahsan. Khabar ada 3. Khabar ada 3. Yang pertama adalah khabar mana? Ibtidai. Ibtidai. Memerlukan takkid, ya kan? Itu namanya khabar ibtidai. Yang kedua ada khabar Talabi. khabar talabi. Ahsantunna. Khabar talabi ini Ustazah, dia memerlukan satu takkid. Ya, satu. Butuh penegasan. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir, yang ketiga adalah khabar mana? Khabar inkari. Kalau khabar inkari ini takkidnya ada tuh takkidnya dia 2 atau lebih. Ya, berarti mukhatabnya kita ini benar-benar ngeyel ya. Dikasih tahu ya, tetap menampik, tidak percaya dan mengingkari apa yang kita kabar informasi yang kita berikan, maka kita harus menggunakan khabar inkari. Hakada ya. Sedangkan di sini ada takkidnya faqat wahid ya, inna. Maka khabar di sini adalah khabar talabi. Baik. Al-tali. Soal rakam itna wa thalathun. Ma daurul khitabah fi ad-da'wah al-islamiyah? Alif, jami'u ma dzukir. Ba, al-iqna' wa ta'thir. Jim, Nashruddin. Dal, ibtal syubhat. Aina al-ijabah ya akhwat? Aina al-ijabah? Al-alif, al-awba, al-jim, al-dal. أو ليس هناك أو ليست هناك الإجابة الصحيحة. Baik, kita lihat dulu. Ya. Daurul khitabah fi ad-da'wah al-islamiyah, berarti kita sedang membicarakan tentang khutbah ya. Ini bercampur antara setelah tadi soal balaghah, ini kita sedikit berpindah ke pembahasan adab ya. Di sini kita sedang membahas apa? Khitabah. Khitabah pada masa Sadrul Islam ya. Jadi kepentingan urgensi khutbah itu untuk apa sih Ustazah? Ketika ketika dia disandingkan dengan dakwah Islamiyah ya. Pasti yang paling langsung teringat di antunna di kepala kita semua ketika mendengar al-khutbah fi dakwah al-Islamiyah adalah yang pertama jim, ya kan? Nashruddin, menyebarkan agama. Hadis sahih. Ya. Kemudian yang kedua, ibtal syubhat. Ya, pertama kita menyebarkan agama dulu. Ketika agama kita Islam itu mulai menyebar, mulai merata, maka kita harus hilangkan syubhat-syubhat yang ada. Ya kan? Benar. Ibtal syubhat. Kemudian yang selanjutnya yang teringat di kepala kita adalah al-iqna wa ta'thir. Al-iqna wa ta'thir ini apa Ustazah? Mempengaruhi, meninggalkan bekas di hati orang-orang yang mendengar khutbah tersebut. Ya, maka dari 3 ini, ba, jim, dan dal ini semuanya benar, ya kan? Maka jawaban yang paling ketika antum menjawab Nashruddin itu benar. Ketika antum menjawab ibtalus syubhat itu benar. Ketika antum menjawab al-iqna wa ta'thir itu benar. Tapi yang paling benar adalah alif.
Kenapa Ustazah? Karena ketiga-tiganya ini al-iqna wa ta'thir, Nasyruddin, Ibtalus Syubhat, ini semua adalah salah satu fungsi dan apa Ustazah? Salah satu fungsi dan urgensi dari khutbah di masa dakwah Islam. Hakada. Ya. Wasil ila soal raqam 34. Man huwa al-malik ad-dalil. Nah, ini. Ingat saya di pelajaran kita saya tidak menyinggung ya, baik itu di balaghah ataupun di adab, saya tidak menyinggung siapa itu al-malik ad-dalil. Sahih? Baik. Saya mau tahu dulu antum apakah bisa menjawabnya siapa itu Malik ad-dalil. Alif Tarafah bin al-Abd, ba Amru ibn Kulthum, jim Imru'ul Qais, dal Antarah ibnu Syaddad. Ainal ijabah? Hmm? Baik. La tujib la ba'sa. Al-ijabah huwa Imru'ul Qais. Ya. Al-Malik Ad-Dalil, ma makna Al-Malik Ad-Dalil Ustazah? Al-Malik Ad-Dalil bermakna raja yang tersesat. Ad-Dalil, Ad-Dalal, Ad-Dal, ya. Ad-Dal, Ad-Dalal. Maka Ad-Dalil ini maknanya adalah raja yang tersesat. Ya, dikisahkan bahwa Imru'ul Qais ini ya orang tuanya adalah seorang petinggi, seorang sultan, seorang raja di masanya ya. Kemudian ini dalam satu riwayat, saya lupa riwayat yang lain, tapi seingat saya ada beberapa riwayat ya. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Imru'ul Qais ini adalah anak dari seorang raja di zamannya ya. Kemudian eh, ketika itu ayahnya meninggal. Akan tetapi si Imru'ul Qais ini Ustadzah, dia tidak mau mengambil sepeser pun harta dan warisan dari ayahnya. Bahkan dia juga tidak mau mengambil alih kedudukan yang dia punya, padahal dia adalah anaknya yang harusnya menggantikan ayahnya. Ya, maka sejak saat itu orang-orang menjuluki dia, kamu aneh. Kamu, ya aneh. Kenapa? Karena normalnya normalnya manusia itu ketika diberi warisan, diberi tahta, diberi harta, itu dia akan menerima dengan senang hati. Ya. Tapi kenapa Imru'ul Qais ini tidak mau, tidak menerima? Ah, ya, sejak saat itu masyarakat menjulukinya Al-Malik Abdalil. Hakada. Ya, lah baksa kita belum, saya tidak pernah menyampaikan hal ini ketika kemarin kita eh, materi beberapa minggu, tapi ini akan menjadi apa namanya al-ma'rifah ziyadah lakunnah. Ya. Selanjutnya, soal rakam khamsah wa salatin. Fi ayyi asrin dhaharat fi ayyi asrin dhaharat qasaidun naqaid. Fi ayyi asrin dhaharat qasaid an-naqaid. Qasidah An-Naqaid. An-Naqaid itu apa Ustazah? Ya, ini juga tidak kita bahas di madah adab la ba'sa. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu jawaban dari Antunna. Kira-kira apa jawabannya? Alif, Al-Asr Al-Jahili, Ba, Al-Asr Al-Umawi, Jim, Asr Sadrul Islam, Dal, Al-Asr Al-Abbasi. Inal ijabah. Mada ra'yukunna? Mbak ya Ustazah. Al-Ba. Baik. Al-Ukhra. Hunaka ijabah ukhra. La, la ahad.
Laisat ihda minkunna satujib. Baik, la ba'sa. Kita lihat dulu. Fi ayyi asrin dhaharat qasaid an-naqaid. Oke. Sebelumnya, qasidah naqaid itu seperti apa, Ustaz? Qasaid an-naqaid itu adalah syi'rul hija. Ya. Ya, saya pernah menyebutkan kepada antunna bahwa ya al-aghrad asy-syi'riyah itu ada 7. Di antaranya ada ar-risa, ya, di antaranya ada al-hija, di antaranya ada enggak, daqiqah. Di antaranya ada ghazal dan seterusnya ya. Maka qasaid an-naqaid ini adalah syi'rul hija. Hija itu artinya apa, Ustazah? Syair yang tujuannya untuk menghina. Ya, menghina orang lain. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Untuk qasaid naqaid itu tidak berhenti di hinaan saja. Dia menghina orang, akan tetapi ya dia juga memuji diri sendiri. Menghina orang, tapi juga memuji diri sendiri. Hakada. Maka yang pertama, al-asr al-jahili ini tidak ada. Di zaman jahiliyah, qasidah ini tidak berkembang. Tidak ada. Karena ketika syair itu ditunjukkan untuk hija, ya dia hanya hija. Ya. Ketika dia ketika dia untuk memuji dirinya sendiri, maka dia hanya memuji. Dia hanya madah. Ya. Ketika dia tujuannya adalah al-ghazal, maka hanya al-ghazal saja. Maka jawabannya bukan al-asr al-jahili. Kemudian asr sadrul Islam, ya. Tahun awal munculnya Islam. Apakah ada qasidah seperti ini? Jawabannya jelas tidak ada. Karena ketika agama Islam itu muncul dan menyebar, ya, Islam itu fokus untuk apa? Fokus untuk berdakwah dan fokus untuk menjadikan segala hal itu berbasis dakwah. Maka tidak mungkin dia berkembang. Qasaid naqaid ini tidak mungkin berkembang di masa awal keislaman. Yang kemudian selanjutnya Al-Asr Al-Abbasi. Di Asr Abbasi ini juga sudah tidak ada. Maka fi ayyi asrin ya ustadzah dhaharat hadhihi al-qasaid, ya, hadhihi al-qasaid dhaharat fi al-asr al-umawi. Ini berkembang di antara syuara yang terkenal dengan syairun naqaidnya itu adalah Al-Jarir. Jarir dan Farosdak. Hakada. Baik. Nuasil. Soal rakam Soal rakam sittah wa salasun. Kalimat ustu'milat. Nah, ini juga huna al-khata' al-matba'i ya akhwat. Kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'na al-haqiqi li'alaqatin ma'a qarinatin لعلاقة مع قرينة تمنع من إدارة المعنى الحقيقي. هذا تعريف من ألف الاستعارة، باء المجاز العقلي، jim المجاز المرسل, dal المجاز اللغوي. Ya, di sini juga lagi-lagi kita tidak membahasnya. Ya, kita tidak membahasnya di pelajaran apa Ustazah? Di madah adab. Baik adab ataupun juga di madah balaghah. Ya, ini lebih spesifiknya ini adalah soal al-balaghi. Ya, kita tidak kita tidak
membahasnya. Maka saya akan langsung beritahu saja ya. Jawabannya adalah al-majaz al-lughawi. Al-ijabah hiya kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-haqiqi li'alaqatin ma'a qarinatin tamna'u min idaratil ma'na al-haqiqi. Hadha ta'rifun minal majazil lughawi. Ya, majaz lughawi. Kenapa jawabannya bukan isti'arah? Isti'arah ini dia isti'arah itu sebenarnya tashbih. Ya, isti'arah itu adalah tashbih. Tashbih yang tapi salah satu musyabbah salah satunya ya salah satu di antara musyabbah atau musyabbah bihnya ada yang dihapus dan digantikan dengan kata lain yang mempunyai alaqah, yang punya ikatan dengan musyabbah atau musyabbah bih yang dihapus tadi. Kata itu dia isti'arah. Kemudian ada majaz mursal. Majaz mursal ini alaqahnya bukan di isnad, hakada ya. Al-isti'arah dan majaz mursal ini adalah bagian dari majaz lugawi. Ya, tapi ini kalimat ustu'milat fi ghairi ma'naha al-haqiqi li'alaqatin ma'a qarinatin tamna'u min idaratil ma'na al-haqiqi. Hadha huwa ta'rifun minal majaz al-lugawi. Sedangkan majaz aqli itu pengertiannya adalah kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-haqiqi li'alaqatin ghaira musyabahatin. Hakala. Ya, la ba'sa bih. Kemudian wasil ilas as-su'al rakam 37 ya. Man fatahal Andalus تعني علامة الترقيم في آخر الجملة السابقة ألف علامة الفاصلة باء علامة التعجب جيم علامة التنصيص dal علامة الاستفهام. Dari tadi soal-soal al-balaghiyah wa al-adab, sekarang kita berpindah lagi ke soal imla, soal kitabah ya. Yang dipertanyakan adalah alamat tarqim fi hadhihi al-jumlah as-sabiqah. Dari jumlah yang ini, mata fatahal Andalus, alamat tarqim ma hiya alamat tarqim ya Ustazah? Alamat tarqim mada? Tanda baca. Maka yang ditanyakan di sini adalah tanda baca ini. Ya, tanda baca yang ada di dalam jumlah mufidah ini. Ainal ijabah alif alamatul fasilah ba alamatul ta'ajjub jim alamatul tansis dal alamatul istifham. Ainal ijabah Dal ya Ustazah. ad-dal ya Ustazah ahsantunna sahih ya. Ad-dal alamatul istifham tanda tanya. Ya. Sedangkan alamatul fasilah ini apa Ustazah? Alamatul fasilah ini adalah koma. Alamatul ta'ajjub. Ta'ajjub ini adalah tanda seru. Kemudian alamatut tansis, ini apa alamatut tansis? Ada alamatut tansis tanda petik. Ya, misalnya ketika kita menuliskan sebuah hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab walakal jannah misalnya, ya. Kita akan tuliskan kalimat la taghdab walakal jannah itu di dalam tanda petik. Dan tanda petik bermakna alamatut tansis. Soal rakam 38 fi qawlihi ta'ala wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, ini kembali lagi ke pembahasan balaghah ya. Kemudian dan kita juga
tidak membahasnya la ba'sa bih, ya. Maka yang ada di contoh ini dalam ayat yang ada di atas di sini, ya, apa kaidah balaghiyah yang bisa kita ambil, yang bisa kita cermati ada di dalam ayat tersebut. Alif majaz mursal wa kinayah, ba saja, jim majaz mursal, dal saja wa tibaq. Al ijabah man ta'rif. Tahat tujib la ba'sa. Al ijabah huna ya usadah ya al alif majaz mursal wa kinayah. Baik. Setelah kita bingung, minta tolong dijelaskan. Baik, la ba'sa. Di sini, di mana majaz mursal dan kinayahnya, Ustazah? Ya. Dilihat. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan aku, ini perkataannya Nabi Nuh, ya, kepada pengaduannya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perlakuan umatnya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Dan aku ketika menyeru kepada mereka untuk beristighfar, agar mereka bertaubat, agar mereka diampuni, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka meletakkan, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jarinya di telinga mereka. Ya. Memasukkan jari-jarinya ke dalam telinga. Ini Ustazah, majaz mursal di mana? Majaz mursal dan kinayahnya ini dikata apa di sini? Ja'alu asabi'ahum. Ja'alu asabi'ahum. Ya, ketika mereka memasukkan jari ke telinga dengan tujuan tutup kuping, nggak mau dengerin orang, ya, nggak mau dengerin orang. Ketika kita tutup kuping, ya, pertanyaannya, apakah ketika antum tutup kuping ini 5 jarinya antum bisa masuk ke telinga untuk menyumbat lubang telinganya? Bisa? Tidak. Tidak bisa, ya. Maka di sini Ustazah, di sini ini hanya memberikan sebuah apa namanya? Hanya meletakkan perumpamaan. Jadi kayak mereka seakan-akan meletakkan semua jarinya ke telinganya. Padahal ya, yang bisa masuk ke telinga itu cuma satu jari. Sejumput seujung jari, ya, entah itu jari kelingking, jari tengah, jari manis, jari telunjuk, atau jari jempol, terserahlah jari yang mana. Tapi kan hanya satu, ya, untuk menutup telinga. Jadi di sini apa namanya? Alaqahnya adalah alaqah kulliyah, ya, menyebutkan keseluruhan, akan tetapi yang dimaksud hanya sebagian, ya, yang disebutkan keseluruhan, akan tetapi yang dimaksudkan hanya sebagian. Kemudian kinayahnya di mana Ustazah? Kinayahnya ini juga di sini. Di kata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Maksud dari ja'alu asabi'ahum fi adhanihim apa maksudnya Ustazah? Inkaruhum. Mereka inkar kepada dakwah. Mereka mengingkari dakwahnya Nabi. Maksudnya di sini nutup telinga itu maksudnya apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Maksudnya apa Ustazah? Mereka yunkiruna hadhihi dakwah. Mereka tidak mau menerima dakwah ini. Maka ya, jawabannya adalah majaz mursal wa kinayah. Hakada. Baik. Kemudian rakam kam hada tis'ah wa salatin. Ada bait syair abyatu syi'rika kal qusuri wala qusura biha ya'uqu wa minal ajaibi lafduha wa minal ajaibi lafduha hurrun wa ma'naha raqiqun. Ya, ini juga termasuk ke pembahasan, bisa saja masuk ke adab, bisa saja masuk ke balaghah, karena adab dan balaghah itu berkaitan. Kemudian nanti ketika antum masuk ke jenjang yang lebih tinggi,
ya masuk ke kism jami'i, kism lughah arabiyah, ini nanti masuknya ke nusus al-nusus al-adabiyah. Masuknya ke situ karena melihat nas syair kemudian mengidentifikasi keindahan-keindahan syairnya ada di mana. Maka al-ijabah ya fi hadzal bait fil bait as-sabiq yujad madza usada. Al-ijabah hiya al-ba at-tashbih wa at-tawriyah. Tashbih wa at-tawriyah. Di mana usadah? Di sini. Tashbihnya yang mana usadah? Tashbih itu di sini. Syi'ruka kal qusuri. Syi'ruka kal qusuri. Bait-bait syairmu ya, bait-bait syairmu itu sebagai bagaikan istana. Maksudnya ketika kita melihat istana, usadah, ketika kita melihat istana itu yang terlihat di mata kita mewah, indah, cantik, megah, ya kan? Seperti itu. Al-qusur hakada, ya. Maka syairnya ini saking indahnya diperumpamakan ya, disamakan dengan istana. Kemudian tauriahnya di mana Ustazah? Tauriahnya huna. Wala qusura biha ya'uqu. Nah, di sini kusur artinya adalah istana. Tapi apakah kusur yang di sini artinya juga istana? Belum tentu. Ya. Wala qusura biha ya'uqu, dan tidak ada istana biha ya'uqu. Ya'uqu itu bermakna menutupi, menghalangi, hakada. Ya. Jadi ini al-qusur huna, al-qusur ats-tsaniyah huna lahu maknayan. Ada dua maknanya. Yang pertama makna qarib, yang pertama makna ba'id. Ya, ada dua maknanya Ustazah. Yang pertama makna qarib. Ya, yang pertama makna qarib, yang kedua makna ba'id. Makna qaribnya apa Ustazah? Makna qaribnya al-qusur ini adalah sama seperti yang tadi. Ya, makna qusur makna qarib minal qusur hiya huwa afwan adalah istana. Sedangkan makna baitnya di sini ya al-qusur bermakna al-aib. Nah, al-qusur makna baitnya adalah makna adalah aib dan sesuatu yang menyebabkan kecacatan. Maka Ustazah di antara dua makna ini ya, qusur yang kedua ini kan punya dua makna. Makna qaribnya adalah istana, makna baitnya adalah aib dan kecacatan. Maka tapi yang dimaksud oleh ya si syair di sini, yang dimaksud oleh penyair di sini bukan makna qarib, tapi makna yang bait. Makna yang bait ini adalah apa? Aib. Tidak ada aib-aib yang menghalanginya. Maka kalau satu kata ini punya dua makna, ada makna baitnya dan ada makna qaribnya. Kemudian yang dimaksudkan dari kata tersebut bukan makna qarib, tapi yang dimaksud adalah makna bait, maka ini kita sebut dengan tauriyah. Hakada. Ya, nuasil. Rakam arbaun. Rusimat al-alif mamdudah fi asa wada'a li'annahuma, ya ini kembali lagi ke materi kitabah. Rusimat al-alif mamdudatan fi asa wada'a li'annahuma min alif hurufun mabniyah ba asma'un mabniyah jim kalimat thulasiyah aslul alifi fiha al-waw dal kalimat rubaiyah ainal ijabah. Baik. Al-ijabah hiya al-jim ya Ustazah. Kalimat thulasiyah aslul alifi fiha al-waw. Ya. Kenapa asa dan da'a ini pakai alif mamdudah Ustazah, bukan pakai alif maksurah? Ya, perlu antuna ketahui
Ya, ada alif dalam bahasa Arab itu ada yang ditulis berdiri tegak, ini namanya alif mamdudah. Ada yang ditulis seperti huruf ya tapi nggak ada titiknya, alias kalau saya dulu sering mengistilahkannya ini adalah alif bengkok. Yang satu kan tegak berdiri, maka yang kedua adalah bengkok. Ya. Yang bengkok ini namanya alif maksurah, yang tegak namanya alif mamdudah. Nah, kenapa di kata asa dan da'a ini menggunakan alif mamdudah Ustazah? Karena ini ya asa dan da'a dia adalah kalimat sulasiyah. Ya. Kalimat yang terdiri dari 3 huruf. Ya. Ain, sad, alif. Ain, sad, alif. Dal, ain, alif. Ya kan? Dua-duanya punya 3 huruf. Kalimat sulasiyah. Kemudian alifnya ini bukan alif asliyah Ustazah. Asli fiilnya afan. Aslinya alif ini adalah waw. Jadi asawun dan da'awun aslinya. Ya, ini nanti Antuna akan pelajari di pembahasan sorof. Hakada. Ya, maka jawabannya yang benar adalah kalimat sulasiyah aslul alif fiha al-waw. Soal rakam ahada wa arba'un. Wahid wa arba'un. Musa wa Isa. Rusimatil alifu maksuratan di annaha, ya yang tadi alifnya mamdudah. Sekarang alifnya maksurah di sini karena dia bengkok seperti huruf ya tapi nggak ada titiknya Ustaz. Alasannya kenapa? Alif asmaun mabniyah, ba asmaun rubaiyah, jim asmaun a'jamiyah, dal af'alun rubaiyah. Ainal ijabah? Hmm? Al ijabah ya al jim asmaun a'jamiyah. Jawabannya adalah jim. Ya, akan tetapi ya perlu Antuna ketahui bahwa Isa, Musa, dan satu lagi saya lupa. Ini adalah isim ajam, nama ajam. Ajam itu apa Ustazah? Ajam itu ya sesuatu yang tidak berasal dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa asing. Terserah mau bahasa apa aja, bahasa Jawa kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa apapun itu, kalau dia bukan bahasa Arab, maka itu adalah ajam. Maka orang kalau bukan orang Arab, ya kalau orang Arab kan namanya Arabiyun, ya kan? Kalau bukan orang Arab tapi ada di Arab ya biasanya dan kita tidak tahu dia spesifiknya orang apa, orang mana. Kita akan sebut dengan Ajamiyun, ya kan? Nah, akan tetapi akhwat sekalian sesungguhnya sebenarnya ya kalau kata isim itu isim ajam, biasanya kita akan menulisnya yang diakhiri dengan alif, biasanya kita akan menulisnya dengan alif mamdudah. Ya, Jakarta contohnya. Ya Allah. Contohnya ada Jakarta, kemudian Indonesia, kemudian Malaysia, ya, Amerika, dan seterusnya. Biasanya kita akan tulis dengan alif mamdudah. Tapi khusus untuk Musa, Isa, dan satu lagi ada ya, ada nasi itu anak. Ya, Musa dan Isa ini adalah nama ajam yang dikecualikan. Sehingga dia alifnya ditulis dengan alif maksurah. Hakada. Ya, nanti bisa Antun googling sendiri ya. Al-afu minni ya, anak itu. Soal rakam itna wa arba'un al-jumlah as-sahihah kitabatuha fima yalihiya. Kita tanya yang diminta di sini adalah jumlah yang benar penulisannya karena ini menurut qawaid an-nahwiyah dan ini sudah benar ya, tinggal di kitabahnya aja. Al-jumlah as-sahihah kitabatuha fima yali. Alif at-tullabu ista'addu lil imtihani isti'dadan jayidan. Ba at-tullabu ista'addu lil imtihani isti'dadan jayidan. Ini semua sama ya kalimatnya, hanya penulisannya saja yang berubah. Ainal ijabah as-sahihah ya akhwat jami'an. Alif ba jim audal.
الجيم أستاذة. Al-jim Ustazah. Baik, ahsantuma. Al-ijabah hiya al-jim. Kenapa kok bukan yang alif, Ustazah? Karena yang alif di sini tidak ada alif fariqah. Ya, harus ada alif fariqahnya. Kemudian kenapa bukan yang ba, Ustazah? Man ta'rif limadza al-ijabah laysat al-ba? Ada hamzah di isti'ad dunya. Sahih, ada hamzah di sini di ista'addu. Ya, hamzahnya di sini tertulis hamzah qat'i, Ustazah. Harusnya ista'addu ini menggunakan hamzah wasal ya karena dia adalah fiil fiil sudasi ya, fiil sudasi masdarnya dan fiil amarnya ini harus menggunakan hamzah wasal, tidak boleh menggunakan hamzah qat'i. Yang dal limada al-jumlah fi ad-dal huna khati'ah. Karena di isti'dadannya ada pakai hamzah qata'i, Ustazah. Ahsanti ya, yang di sini salahnya ada di isti'dadan. Isti'dadan ini tidak boleh pakai hamzah qat'i, harus menggunakan hamzah wasal. Baik. At-tali kullu ma yali min alamatit tarqim ma ada alif alamatul ujub, ba al-fasilah al-manqutah, jim alamatut tansis, dal al-fasilah. Ainal ijabah? Man ta'rif ainal ijabah? Al-ijabah huna, al-ijabah hiya alamatul ujub. Alamatul ujub la yujad fil arabiyyah. Amma al-mawjudah fil arabiyyah hiya alamatut ta'ajjub. Ya, alamatul ujub la tujad, ghairu mawjudah fil arabiyyah. Ya. Sedangkan ba, jim dan dal al-fasilah al-manqutah ini kita sebutnya dengan titik koma. Ya, titik koma. Alamatut tansis tadi sudah saya sebutkan ya, tanda petik. Kemudian al-fasilah adalah koma. Ini semua al-fasilah al-manqutah, alamatut tansis, al-fasilah ini adalah bagian dari alamat at-tarqim, tanda baca. Tali al-kalimat allati laisa fiha harfun yuktabu wa la yuntaqu mimma yali hiya alif ulu ba amru dal yad'u jim yad'u dal amilu. Huruf yang ditulis tapi tidak disebut, huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan ya. Ayu kalimat min hadhihi al-kalimat ya akhwat allati fiha harfun yuktab walakin la yuntaq. Ad-dal ya Ustazah. Ad-dal. Baik. Ihda minkunna tujib ad-dal. Aina al-kalimat min hadhihi al-kalimat al-arba'ah min hadhihi al-kalimat al-arba' allati ya laisa fiha harfun yuktab walakin la yuktaq. Kalimat mana, kata mana yang di dalamnya tidak ada huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan. Ya, ihda minkunna tujib dal amilu. Hunaka ijabah ukhra. Alal asaf ya, lil asaf ya ukht, al-ijabah as-sahihah hiya ad-dal yad'u. Baik. Limadha ya Ustazah?
ini sedang membicarakan huruf yang ditulis tapi tidak diucapkan. Yang pertama ada ulu. Ketika kita melihat ulu, ya, ulu, uli, ulaika, ulai, ya. Di sini ada wawu yang dia ditulis tapi tidak diucapkan, yaitu wawu yang pertama. Ya. Ketika kita menyebutkan kata ulu, kita pasti menyebutnya ulu, bukan ulu. Karena wawu yang pertama ini tidak diucapkan. Ya. Kemudian yang ba, ada kata amru, namanya amr, amru. Amru ini mana Ustazah hurufnya? Hurufnya adalah wawu. Hurufnya adalah wawu. Huruf wawu di sini ya ditulis hanya sebagai pembeda antara amru dan umaru. Ya, kalau nggak ditulis wawu, kalau nggak ditambahkan wawu, kita akan bingung ini maksudnya amru atau umaru, yang mana satu. Maka ditulislah huruf wawu di sini. Tapi wawunya sebenarnya tidak diucapkan. Amru, 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 tidak amru hakada. Ya. Sedangkan yang jim yang da'u, ini wawunya adalah wawu huruf illah, tapi dia dibaca. Ya. Da'awa. Ya, karena asal fiilnya, fiil madinya adalah da'awa. Ya, fiil mudhari'nya aslinya ya da'u. Ya, tapi karena dhammah itu sakil, ya dhammah alal wawi itu sakil, maka kita sukunkan dhammahnya. Jadinya ya da'u. Ya, tapi ini tetap dibaca ya da'u. Kemudian yang dal, amilu, ini ada satu huruf yang ditulis tapi tidak dibaca, yaitu apa saja? Alif fariqah, namanya alif fariqah. Ya, kita tidak membaca dia amilu a, amilu i, amilu u, enggak. Kita bacanya hanya amilu. Maka alif di sini ya yuktab walakin la yuntak. Hakada. Selanjutnya kita lanjutkan saja ya karena ini sepertinya tinggal sedikit lagi. Nah, sahih. Kita lanjutkan. Rakam khamsa wa arba'un al-kitabah as-sahihah lil hamzah al-mutawassithah fi ma yali. Ya, sekarang kita membahas hamzah mutawassithah. Penulisan hamzah mutawassithah yang benar yang mana? Alif ijabah wahidah sahihah, ba mas'uliyah, jim al-ijabatani sahihatani, dal mas'uliyah. Aina al-ijabah as-sahihah ya akhwat? Mbak ya Ustazah. Alba, sahih, ahsan. Ya, mas'uliyah. Ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena karena ini hamzahnya berharokat dhammah. Cara menuliskan cara menentukan bagaimana cara menentukan bagaimana menulis hamzah yang ada di tengah kata itu dengan melihat harokat dari hamzahnya dan harokat huruf sebelumnya. Ya. Harokat yang terkuat itu yang kita gunakan untuk menulis hamzah, yang menentukan bagaimana hamzah itu akan ditulis, apakah di atas waw, di atas ya, atau di atas alif. Ya, berhubung ini hamzahnya berharokat dhammah, kemudian huruf sebelumnya berharokat sukun, dan antara dhammah dan sukun ini dhammah lebih kuat dibanding sukun, maka kita tulis dia dengan kita tulis hamzahnya di atas waw. Hakada. Kalau yang alif dan jim, ya Ustazah, ini bukan hamzah mutawassithah, ya. Tapi ini letak hamzahnya ada di depan, ada di awal. Hakada. Ya. Atali al-kalimah as-sahihah limal il-faraghi fi qaulina qara'tu nuqtah minal qur'ani. Ainal ijabah alif juz'an, ba juz'un, jim jaza, dal jazaan. Alif Ustazah. Alif. Ahsantunna. Al-ijabah hiya al-alif juz'an. Ya. Ini masih menyoroti tentang hamzah, cara menuliskan hamzahnya. Hamzahnya ini karena dia ada di akhir, ya. Ini dia berharokat fathah, tapi Ustazah huruf sebelumnya adalah sukun. Kemudian di belakangnya ada alif, maka dia ditulis munfaridah belakangnya.
Sedangkan yang ba ini tidak benar, kurang tepat. Kenapa? Karena ya juz'an ini adalah apa Ustazah? Dia di tempat yang mansub, yang nasab. Nah, karena mansub ini mana? Dia fathatan, maka harus ada alifnya di belakang. Dan bukan juga jazaun, bukan juga jazaan. Hada ghairu munasib. Selanjutnya, jami'ul kalimat at-taliyah lamuha syamsiyah ma'ada al-izzah, at-tamr, al-laun, ad-duha. Aina al-ijabah? Al-alif ya Ustazah. Al-ijabah al-alif, sahih. Ijabahnya, jawabannya yang benar adalah alif. Yang ditanya di sini, ya, semua kalimat di bawah ini adalah alif syamsiyah kecuali yang pertama. Al-izzah ini adalah al-alif alif qamariyah. Alif qamariyah itu afwan. Yang ditanya bukan alifnya tapi lam. Lam syamsiyah. Ya, yang ini contohnya semuanya adalah lam syamsiyah kecuali alif. Alif ini lamnya adalah lam qamariyah. Lamnya terbaca. Sedangkan lam syamsiyah lamnya tidak terbaca. Soal al-akhir. الحروف التي تزاد في الكلمات هي ماذا؟ ألف. الألف والواو والياء، باء الألف والهاء، جيم الألف والياء، دال الألف والواو والهاء. أين الإجابة؟ Alif Ustazah. Al-alif, sahih. Baik. Ya, tapi perlu antum ketahui, akhwat sekalian, bahwa hak itu juga terkadang menjadi huruf tambahan dalam kata. Contohnya di mana Ustazah? Ketika kita mensukunkan sesuatu, ya, ketika kita mensukunkan suatu kata, ya, biasanya itu akan ditambahkan hak di belakangnya. Atau contohnya lagi ketika antum baca Quran, wa ma adraka mahiyah, mahiyah, ya, mahiyah dalam Al-Quran, mahiyah, ya, ini kita sukunkan. Hak sukun ini Ustazah, ini adalah hak zaidah. Hak zaidah yang ditambahkan setelah apa? Setelah huwa atau hiya. Ada juga hak yang berupa tambahan kapan? Setelah ya mutakallim. Ya, setelah ya mutakallim. Contohnya ma aghna anni maliyah. Nah, atau bisa juga mungkin antum ngomong gini, aina kitabiyah. Nah, boleh. Maka hak itu juga termasuk salah satu dari huruf zaidah. Tapi kalau antum menjawab dengan jawaban alif, maka ini juga tidak. Hakadha Allahu a'lam bishawab. Hal hunaka soal ya akhwat? In lam tujad hunaka soal awil mushkilah, ya. Naktafi bihadzal qadar. Akhtam liqa'ana biqiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran syarifan ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. A'tadzirukunna min kulli akhta' wan nuqsan. Astaghfirullah li wa lakum. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan ya Ustazah. Amin wa iyyakunna khairan.